menghampiri tahta Tuhan. Biarlah kita di saat masuk dalam hadirat Tuhan, biarlah kita izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Pada sore hari ini kita rindu lawatan Allah. Oleh sebab itu biarlah kita mau memandang Tuhan. Karena dialah yang Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi serta segala-galanya. Oleh sebab itu biarlah sore hari ini kita rindu jamahan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus, kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, Engkau boleh memenuhi kami dengan hadirat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara, seunah kita bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian mengatakan, agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi.
hari ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Kami rindu kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Lewat ibadah sore hari ini Tuhan. Oh, bukan karena kuat dan gagah kami. Oh, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hormat kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Oh, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Oh, Engkau menjamah setiap kami memuji Tuhan. Kami mau membuka mulut kami Tuhan, membuka hati pikiran kami Tuhan, untuk kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan. Biarlah hanya kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau urapi kami semua Tuhan. Engkau urapi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin mereka masih dalam perjalanan. Baik yang masih ada di rumah Tuhan, mari Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan. Lewat Roh-Mu Tuhan membangkitkan kembali semangat mereka. Engkau jamah mereka Bapa, pimpin langkah mereka. Biarlah sore hari ini kami mau bersama-sama. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini, saya rindu biarlah kita di saat kita mau memuji Tuhan, biarlah kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang penuh sukacita. Kita lepaskan segala beban kita, pikiran kita. Kita mau bersorak-sorai, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala belenggu, segala kuasa-kuasa yang dapat mengikat kita. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian dan mengatakan, hatiku rindu. Saudara, di saat kita memuji Tuhan, saudara bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan semangat, dengan gerakan yang kita menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan
penuh dulu saudara. Sungguh luar biasa. Di saat kita memuji Tuhan, kita boleh merasakan ada kekuatan. Saya yakin dan percaya kalau saudara datang dalam tubuh yang lemah, di saat saudara memuji Tuhan dengan semangat, beban saudara dilepaskan Tuhan. Karena di dalam pujian adalah kuasa. Biarlah setiap kita yang ada di tempat ini, biarlah saudara merasakan akan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan lewat pujian. Puji nama Tuhan saudara, kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi saudara, yang mengatakan bukti karyamu nyata. Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan ada kekuatan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Teruslah Engkau berkarya dalam hati kami.
teruslah berkarya dalam roh-Mu Tuhan yang membangkitkan semangat kami. Untuk kami terus tinggal di dalam Engkau. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara saya ungkat bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Musim akan berganti. Tuhan akan berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami meninggalkan kasih-Mu Tuhan. Seringkali kami meninggalkan janji-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dari segala kejahatan kami, dari segala pelanggaran kami Tuhan. Kami tahu tanpa-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, Kau nyatakan di dalam hidup kami. Engkau berjanji Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Dia dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Dia menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Yes. Yes Tuhan, Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami Tuhan. Glory, 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 glory Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Mari saudara, angkat pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Saya undang Bapak Gembala berdoa buat kita firman Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Besar Bapa kami yang ada dalam sorga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Lewat pujian menjadi pengakuan dan keyakinan kami bersama. Terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengerti dan memahami cinta-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, tim pelayanan yang sudah melayani hari ini Tuhan. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kebenaran kami. Kami akan menyambutnya. Engkau mengampuni dosa, kesalahan, keduluan kami. Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Puji Tuhan, haleluya.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 21 April 2024. Ya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang semangat juang ya memberitakan. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia hari ini kita memperingati hari apa? Hari apa timbul? Timbul lupa. Belum punya pasangannya dia. Menurut nomor 108 tahun 1964, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno ya menetapkan Kartini itu sebagai pahlawan wanita. Ya. Dan pada tanggal 21 April itu juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Kartini. Kalau sekarang kita memperingati Hari Kartini, Bang Timbul, ya. Hari Kartini loh ini. Ya, ini Hari Kartini. Presiden kita Indonesia sekarang Bapak Joko Widodo katakan, jangan kita memperingati Hari Kartini hanya slogan saja, ya, dengan memakai kebaya, ya, tetapi kita harus memperingati semangat juangnya ya dari ya Kartini itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Alkitab ya, bagaimana juga peran wanita, ya, semangatnya mereka ya di dalam ya memberitakan Injil ya. Kita juga memperingati ya, hari Paskah, kematian, kebangkitan. Kita melihat ya bagaimana wanita-wanita berperan ya di dalam kebangkitan Tuhan. Matius pasal yang ke-28. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10. Matius 1, mari kita berdiri bersama-sama kita bacakan secara cepat. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Udah ya. 2, 3. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah mereka dengan kata-kata kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Kita perhatikan bahwa seperti pujian kita, cinta Tuhan begitu besar,
Dan kita lihat juga wanita-wanita ini dengan cintanya yang begitu besar. Ya, pagi-pagi sebelum harinya mereka sudah menyiapkan rempah-rempah untuk datang ke kuburan Yesus. Nanti kita akan melihat bagaimana peran wanita itu, ya, dikatakan bahwa mereka dengan segera, ya, dengan cepat-cepat mereka pergi memberitakan, ya, bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau kita melihat kisah di dalam Kejadian, ya, ketika manusia diciptakan pertama, Adam, lalu ya, Tuhan juga memberikan temannya, ya, diambillah tulang rusuknya untuk menjadi temannya, ya. Jadilah Hawa yang untuk menampingi. Sebab itu kalau, ya, seorang istri dia akan menjadi teman atau penolong daripada suaminya, ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku, ya, perempuan tergoda dengan bujuk rayu daripada si iblis, ular, ya, sehingga dia tidak taat, sehingga dia berdosa, melanggar firman Tuhan. Ya, tentu perempuan ini memberikan juga kepada suaminya, ya. Jadi, ya, mereka di dalam satu kesatuan, ya, sebagai suami istri, ya, mereka berdosa karena melanggar perintah Tuhan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Perempuan, wanita yang pertama berbuat dosa. Tapi juga lewat firman Tuhan katakan bahwa lewat benih perempuan ini, ya, akan melahirkan, ya, seorang juru selamat yang akan menghancurkan, ya, pekerjaan iblis. Ya. Benih ini akan meremukkan kepala ular. Tapi dikatakan, ya, tumitnya benih ini diremukkan. Itulah Yesus di atas kayu salib. Kita tahu Tuhan memilih Maria, ya, seorang wanita, seorang perempuan untuk melahirkan juru selamat. Dikatakan bahwa Maria tidak mengandung karena hubungan suami istri dengan Yusuf, tapi pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Ya, memang sudah dinubuatkan lewat benih perempuan ini, mana pekerjaan setan, ya, maut dikalahkan, ya, kematian itu dikalahkan lewat kebangkitan Yesus. Yesus mati menyelesaikan segala dosa kita. Lewat kebangkitannya dikatakan, ya, maut dikalahkan. Kemenangan terjadi lewat kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dan kita menyaksikan di sini juga bagaimana peran wanita, ya, di dalam mereka memberitakan, ya, kabar kesukaan. Ya, kita lihat semangat juangnya untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Dikatakan bahwa pagi-pagi, ya, setelah hari Sabat, ya, hari Minggu pertama, Maria dan Maria yang lain. Kalau Injil yang lain, ya, kita belajar waktu Jumat, ya, Injil ini, ya, ada 4, ya, luar biasa, dengan 4 orang yang menceritakan kisah tentang Yesus dan pekerjaannya, ya, kehadirannya di muka bumi ini. Dan kita melihat bahwa wanita-wanita ini, ya, mereka, ya, dengan cintanya yang besar, semangat, ya, kalau orang kalau punya cinta itu, ya, dia semangat, ya. Kalau udah cintanya luntur, ya, aduh, semangatnya udah berkurang.
Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, pagi-pagi dengan apa yang sudah mereka persiapkan, mereka datang ke kubur. Dan dikatakan bahwa sebenarnya mereka juga ya agak bagaimana ya hati mereka. Ya. Bagaimana mereka mau merempah-rempai, mereka tahu bahwa kubur Yesus ya telah ya ditutup dengan batu yang besar. Bagaimana mereka ingin menggulingkannya. Tetapi ketika mereka sampai di sana, dikatakan bahwa ada terjadi gempa bumi. Luar biasa ya. Tidak kebetulan. Kita di dalam Tuhan itu tidak ada perkara yang kebetulan, saudara-saudara. Tadi ya, pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Kita harus yakin tidak ada yang kebetulan. Nah, Tuhan membuat gempa bumi sehingga dikatakan yang hebat. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ya, bukan saja ya gempa bumi, tetapi katakan ada malaikat yang turun ya, yang menggulingkan. Dan singkat cerita dikatakan bahwa kuburan itu kan dimeterai, meterainya hancur, dan penjaga-penjaga yang menjagai kuburan Yesus ya, serdadu Romawi juga ketakutan ya. Mereka pun lari. Tetapi dikatakan bahwa malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan ini, mengapa jangan kamu takut ya, ayat yang ke-5, sebab jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu ya. Malaikat itu berkata, aku tahu tujuan kamu ya ingin ya merempah. Tetapi dikatakan ayat 6 bahwa malaikat itu mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada lagi ya di kubur ini. Ya, dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Di lain kesempatan Petrus Yohanes melihat ya bahwa kain peluh sudah tergurung rapi ya, kain kafan ada di tanah, saudara-saudara ya. Itu juga menandakan bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di kubur. Yesus sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan apa yang terjadi kepada wanita-wanita ini. Dikatakan mereka, ayat 7, segera pergi. Ya, untuk menceritakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya. Dan dikatakan ayat 8 juga, mereka segera pergi dari kubur dengan sukacita dan berlari cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Mereka juga berjumpa dengan Yesus. Ya. Yesus mengatakan untuk pergi ya memberitakan. Saudara bayangkan, bukankah firman Tuhan katakan bahwa ketika Yesus disalibkan, murid-muridnya itu mereka kembali ke dalam pekerjaan mereka. Ya, ada yang ke kampung Emmaus, saudara-saudaraku, dan lain-lain. Banyak ya, tetapi dikatakan bahwa wanita ini dengan semangat juangnya mereka memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, dengan segera ya mencari murid-muridnya. Saudara bayangkan ya, beberapa tempat mereka kunjungi dengan segera
ya, memberikan informasi bahwa Yesus telah bangkit. Kita lihat saudara-saudaraku, semangat juang daripada wanita-wanita ini untuk memberitakan, ya, bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang dia pernah katakan, saudara-saudara. Sementara Yesus ada di dalam dunia memberitakan kerajaan Allah, dia juga memberitakan bahwa dia harus menderita, dia harus disalibkan, dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Berulang-ulang, ya, sampai 3 kali Yesus mengatakan itu. Dia harus menderita, mati, dan bangkit. Dan kita tahu bahwa wanita ini melihat, berjumpa dengan Tuhan, ya, bahwa Yesus telah bangkit. Waktu Jumat kita sudah belajar, Bapak Ibu, ya, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita boleh mendengar suara Tuhan lewat Alkitab ini. Karena Alkitab ini diwahyukan oleh Tuhan. Ya. Tuhan yang menginspirasikan, Tuhan yang memberikan wahyu. Sebab itu Alkitab ini adalah firman Tuhan. Karena Tuhan yang menyatakan, memberitakan. Jadi semua ini perkataan Allah. Kalau toh ada yang salah, ya, salah manusia yang mencetaknya, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, walaupun ada pembicaraan antara iblis dengan Ayub, tetapi Tuhan yang mengilhamkan orang menulis, ya, dari begitu banyak orang, ya, kurang lebih 40 orang dari berbagai latar belakang, ya, mereka menulis. Dan sekian lama, ya, menyatukan sehingga dikanonisasi. Ya, kata kanon, ya, bahasa aslinya seperti bulu, ya, pengukur, seperti penggaris. Ya. Lalu dia berkembang secara teologis. Dia itulah kitab, ya, Alkitab ini 66 kitab yang dikanonisasikan. Ya. Sudah diukur, diteliti bahwa ini adalah benar, ya, perkataan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, Alkitab ini kita boleh mendengar, ya, tentang perkataan Tuhan. Kurang lebih 33.000 janji Tuhan, saudara-saudara, luar biasa. Ya. Sebagaimana Yesus katakan dia akan bangkit dan mereka harus pergi ke Galilea, ya, karena mereka akan melihat, ya, Yesus terangkat, ya, naik ke sorga. Dia dari sorga, dia datang dari sorga ke bumi, dia kembali lagi ke sorga, saudara-saudara. Firman Allah itu digenapi, pasti digenapi, saudara-saudara. Ya, perkataan Tuhan ini pasti digenapi. Nah, dengan satu semangat juang, ya, dengan segera mereka bangun, bangkit, pergi memberitahukan informasi ini tentang kebangkitan kepada murid-murid yang sudah berpencar kemana-mana, saudara. Bayangkan, saudara, ya, mungkin kalau kita sekarang ini setelah bubar, ya, dari gereja kita berpencar. Ada yang ke arah Condet sana, ke arah Batu Ampan, ada yang ke Ciracas, ada yang Kampung Rambutan. Nah, begitu juga murid-murid. Dia berpencar, ya, ada yang ke Manggarai, saudara, Timbul. Loh, wanita-wanita ini pergi dengan segera, ya, memberitahukan informasinya. Nah, ini saudara-saudaraku, ya, dengan kita memperingati sebagai bangsa Indonesia Hari Kartini ini, hari ini kita diingatkan, ya,
Karena wanita itu gambaran mengenai gereja. Ya. Bukan gereja gedung ini, memang gedung gereja, di mana juga tempat pemberitaan Injil, di mana kita beribadah ada Injil. Tetapi kita disebut juga gereja, ya, miliknya Tuhan, tubuh Kristus yang sudah dibeli dengan darahnya, dibayar lunas, ya, dengan pengorbanan Yesus. Kita menjadi tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Digambarkan juga dia mempelai. Tubuhnya, gerejanya adalah mempelai wanita. Ya, wanita seringkali digambarkan gereja. Gereja mempunyai tugas tanggung jawab untuk memberitakan, meneruskan. Ya. Kalau dulu nabi-nabi ya yang memberitakan ya, perkataan Allah, lalu sekian lama dari perjanjian lama, perjanjian baru Tuhan tidak berbicara, Tuhan pakai anaknya. Ya, datang ke dalam dunia ini. Ya, firman itu menjadi manusia. Ya, Yesus memberitakan Injil. Dan sekarang gereja Tuhan setelah Yesus bangkit dari kubur, dia naik ke sorga. Gereja Tuhan, kita orang-orang percaya, ya, mempunyai peran untuk memberitakan ya Injil ini, kabar kesukaan ini, ya, tentang ya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita perhatikan Matius pasal yang ke-25. Kita lihat di situ juga ada wanita-wanita yang berperan. Digambarkan ada wanita yang bodoh dan bijaksana. Matius pasal yang ke-25. Tuhan mau kita sebagai gereja, ya, orang-orang percaya menjadi gereja, ya, wanita-wanita yang bijaksana. Coba kita melihat Matius pasal yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan yang pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini gambaran tentang gadis-gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Tapi gadis-gadis ini ada 2 kelompok. Ya, 5 kelompok yang bodoh, 5 kelompok ya, maksudnya 1 kelompok yang terdiri dari 5 ya wanita yang bodoh, 1 kelompok lagi dengan 5 wanita yang bijaksana. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 lagi bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-bulinya mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Walaupun mereka tertidur, tetapi dikatakan bahwa wanita yang bijaksana ini, karena dia membawa pelita, ya, teristimewa, ada minyak dalam buli-bulinya, tentu pelitanya tetap menyala, saudara-saudaraku. Ya, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, rupanya yang bodoh ini kehabisan minyak, pelitanya tidak ya bisa menyala lagi, ya, karena tidak ada buli-buli persiapan ya minyak untuk ya ditaruh ke dalam pelitanya supaya tetap menyala. Dan apa yang terjadi? Dikatakan akan tetapi waktunya mereka, ayat 10, mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu tertutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu datang berkata, Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Tetapi menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih,
bahwa satu kelompok yang terdiri dari 5 orang perempuan yang bijaksana, mereka dapat menyongsong mempelai itu. Bahkan mereka masuk dalam perjamuan pesta bersama mempelai itu. Ini gambaran gereja Tuhan. Ya. Kita harus tetap punya semangat juang, supaya kita juga mempunyai minyak dalam buli-buli dan pelita kita tetap menyala. Ya. Itu berbicara tentang bahwa kita tetap menyala itu karena firman Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Karena minyak, karena Roh Kudus, saudara-saudaraku, membuat kita tetap bergairah, menyongsong kedatangan mempelai itu. Biarlah juga semangat juang kita untuk terus menyongsong kedatangan Tuhan. Tapi ada peran gereja Tuhan sebelum Tuhan datang. Coba kita melihat dalam Wahyu pasal yang ke-12. Kita lihat di sini juga analogi tentang perempuan. Ini adalah gereja Tuhan, orang-orang percaya. Wahyu pasal yang ke-12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dan 12 bintang-bintang di atas kepalanya. Jadi ada seorang perempuan dikatakan berselubungkan matahari, dikatakan bahwa di bawah kakinya ada beralaskan bulan, lalu mereka ada di kepalanya mahkotanya bintang-bintang. Ini gambaran daripada gereja Tuhan. Matahari itu berbicara tentang kemuliaan Bapa. Bintang itu adalah berbicara kemuliaan Yesus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan juga ada 12 mahkota bintang. Ini berbicara tentang bintang-bintang ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Bapa, kemuliaan Anak Yesus dan kemuliaan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan ayat 2, perempuan itu mengandung. Dan kalau kita membaca seterusnya ayat yang keempat, dikatakan bahwa ada naga yang ingin menelan. Dikatakan ada yang ayat 3, maka tampaklah suatu tanda lain di langit, lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Ini berbicara tentang bintang-bintang, juga berbicara tentang orang-orang percaya. Daniel pasal 7 seperti bintang yang menyinari di dunia ini, di mana ekor naga itu berbicara tentang bahwa ada orang-orang yang terseret dengan pengajaran-pengajaran palsu di akhir zaman ini. Tapi kita memperhatikan bahwa dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu hendak melahirkan untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ia melahirkan seorang anak laki. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, nanti ada nubuatan bahwa gereja Tuhan, tentu kalau namanya wanita yang sudah mengandung adalah wanita yang sudah dewasa, dikategorikan dewasa, makanya dia bisa mengandung, saudara-saudaraku. Kita lihat gereja Tuhan harus semakin hari semakin dewasa. Dan dikatakan wanita itu mengandung dan melahirkan anak.
Ini satu nubuatan saudara-saudara, coba kita bandingkan Yesaya 66. Ada satu kegerakan besar terjadi. Ya, hari-hari ini juga ya Roh Kudus bekerja lewat gerejanya, di mana mempunyai semangat juang untuk memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, saudara-saudara. Yesaya 66, kita melihat di sana, dari ayat yang ke-7. Dari ayat yang ke-7. Dari 6 dulu boleh. Dengan bunyi kegemparan dari kota, dengar, datanglah dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Ini nubuatan nih. Sebelum mengalami sakit, beranak. Ia sudah melahirkan anak laki-laki. Perhatikan. Siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakah suatu negeri diperanakan di dalam satu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anak. Ini nubuatan. Ya, gereja Tuhan yang dewasa akan mengandung, akan melahirkan. Sekali menggeliat dikatakan melahirkan. Ya, suatu bangsa dilahirkan, saudara-saudaraku. Ya, ini nubuatan. Ya, dan coba kita bandingkan lagi Yesaya 60. Kita tahu bahwa dunia ada di dalam kegelapan karena dosa. Ya, maut ya, ada di dalam kegelapan. Tapi kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Ya, Tuhan pindahkan kita dari gelap kepada terang yang ada. Dia selamatkan kita. Tapi dia mau juga kita mempunyai semangat untuk memberitakan ya, kabar kesukaan itu. Coba kita perhatikan Yesaya 60. Yesaya pasal 60. Ayat yang pertama, di atas kemuliaan Sion akan datang. Ayat pertama, Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Kita bersyukur buat cinta kasihnya Tuhan. Terang Tuhan telah terbit dalam kehidupan kita. Kita menerima terang, ya, kita dipindahkan kepada terang, ya, ke dalam kehidupan, ya, memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan. Keselamatan boleh terjadi dalam kehidupan kita karena cintanya Tuhan. Dan dikatakan terang Tuhan itu telah terbit atasmu. Dan kemuliaan menjadi nyata. Perhatikan ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Saudara-saudaraku, orang-orang dalam kegelapan ketika melihat terang, dia akan berduyun-duyun kepada terang itu. Ini ya nubuatan di akhir zaman. Tuhan akan pakai kita ya, dengan semangat juang kita untuk memberitakan. Dikatakan bangsa-bangsa akan datang. Ya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ya, gereja semakin diberkati dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dan Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Perhatikan ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebab korban yang berkenan kepadaku.
akan menyemarakan rumah keagungan-Mu. Bapak Ibu, ini nubuatan. Orang-orang kafir akan datang, ya, ke rumah Tuhan. Tuhan akan memakai Sion gerejanya, dan Tuhan akan memberkati kita. Kita dipakai untuk menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Tuhan memakai kita, Tuhan ada, Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan kita. Amin. Cintanya yang besar itu akan senantiasa memelihara kita juga, yang akan menyertai kita. Istimewa, ya, kita mempunyai semangat juang untuk memberitakan, ya, kabar kesukaan, ya, keselamatan yang sudah kita terima. Ini menjadi tanggung jawab kita, ya, sebab itu Tuhan gambarkan kita menjadi terang, ya, kita menjadi garam yang menggarami, yang menerangi. Kita juga menjadi saksinya Tuhan, ya, untuk memberitakan. Tuhan memberkati kita, ya, pasti dan pasti yakinlah, ya, Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita, ya, melindungi kita, dan Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Musim Akan Selalu Berganti, Kasih Tuhan Tetap Abadi. Saya serahkan mimbar ini kepada Ibu Gembala. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia melindungiku dan memeliharaku seumur hidup. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, Haleluya. menjaga dalam kehidupan kami. Haleluya. Bahkan kami perlu Engkau Tuhan, Haleluya. menjaga iman kami hari-hari ini. Biar kami tidak dikotori oleh hal-hal yang mengacaukan iman kami. Ya. Pertolongan Tuhan kami butuhkan, supaya kami tetap berdiri menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, Haleluya. menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Pekerjaan setan memang kuat, Haleluya. tapi karya Roh Kudus lebih dahsyat. Haleluya. Engkau sendiri akan memampukan kami Tuhan, Haleluya. sampai akhir hidup kami tetap ada di dalam Engkau.
Dan Engkau mendapatkan kami Tuhan tetap dalam iman kepada Engkau. Jadikan kami gereja-gereja yang bijak, yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, yang selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami ada di dalam Engkau, berkat-berkat untuk hidup sekarang ini Engkau juga akan mengadakan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biar kami boleh menjadi gereja yang dapat menyampaikan pesan Tuhan kepada banyak orang, dan banyak orang yang diselamatkan Tuhan. Pakailah kami jadi alat-Mu, pakailah kami menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu Tuhan. Hamba-Mu diberkati Tuhan setelah menyampaikan firman Allah. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami akan membawa korban persembahan kami. Apa yang kami lakukan pun boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang akan melakukan tugas ini Tuhan. Dengan penuh syukur kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Engkau juga yang mengikut secara online mau dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya, cintanya kepada kita yang percaya kepada. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba mewakili mendoakan mereka dengan segala permohonan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan, mujizat Allah, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semakin hari semakin kami bersemangat untuk melayani Engkau, untuk beribadah kepada Engkau. Untuk senantiasa kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati sekali lagi semua jemaat-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Tuhan membalas memberkati sesuai dengan janji. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin komplek bersama staf dan seluruh keluarga mereka. Berkati komandan pas pampres bersama seluruh anggota bersama seluruh keluarga mereka dalam menjalankan tugas. Kami semua Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam hidup mereka, dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan tolong mereka juga yang sedang mengakhiri di dalam sekolah mereka, dalam ujian-ujian mereka. Melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tuhan tolong senantiasa anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Terima kasih, berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus.
yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat Tuhan kepada umat-Mu yang melakukannya dengan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat lagi kedua tangan kita. Semua kita pulang menerima berkat anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.